Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megita Selena dari jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Terdapat beberapa ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Selanjutnya, terdapat beberapa penggunaan kalimat efektif, diantaranya yang pertama digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Yang kedua, kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Selanjutnya, terdapat syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama, kelogisan, di mana kalimat pasif aktif harus jelas, subjek dan keterangan harus jelas, pengantar kalimat dan predikat harus jelas, induk kalimat dan anak kalimat harus jelas, subjek tidak ganda, predikat tidak didahului oleh kata yang. Yang kedua yaitu keparalelan, di mana predikat kalimat majemuk setara rapatan harus paralel. Yang ketiga yaitu ketegasan, di mana unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat dan membuat urutan yang logis. Yang keempat yaitu kehematan, yaitu penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Yang kelima, ketepatan, yaitu pemakaian diksi atau pilihan kata yang tepat. Yang keenam yaitu kecermatan, yaitu kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Yang ketujuh yaitu kepaduan, yaitu informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Yang kedelapan yaitu kesejajaran, yaitu penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. Yang kesembilan, keharmonisan, yaitu apabila setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola, berpikir, dan struktur bahasa. Selanjutnya, terdapat beberapa penerapan kalimat efektif. Di antaranya, yang pertama kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan, kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, serta keilmuan. Yang kedua, kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi, di mana diksi adalah pemilihan, dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Lalu, kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dan dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Yang ketiga, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan, di mana kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap.
Kesepadanan adalah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan adalah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Yang keempat, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Kesejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif merupakan penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Yang kelima, kalimat efektif dan penekanan ide pokok, di mana dalam hal ini memperhatikan posisi kata dalam kalimat, urutan logis, dan pengulangan kata. Yang keenam, kalimat efektif dan penghematan kata yang mencakup pengulangan unsur kalimat dan pengulangan hiponimi. Yang ketujuh, kalimat efektif dan variasi struktur yang mencakup penempatan unsur-unsur kalimat, variasi panjang pendek kalimat, di mana kalimat pendek belum tentu efektif dan kalimat panjang belum tentu tidak efektif. Keduanya dapat dipadukan dalam satu tulisan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Lalu, pemilihan jenis kalimat, di mana ada 3 macam jenis kalimat yang ditinjau, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Dan yang terakhir yaitu pemilihan bentuk aktif dan pasif, di mana kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan, dan kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut berperan sebagai sasaran yang dinyatakan oleh predikat. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.